Halo, selamat datang kembali di channel Infoin Classroom. Di part sebelumnya, kita sudah membahas di mana Ainokoji, Nanase, dan grup Sudo mengalami insiden dengan masalah grup Shinohara, yang mengakibatkan Shinohara harus menyelesaikan ujian sendirian. Dan di video kali ini, kita akan membahas lanjutannya. Sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, bisa bantu support dengan memencet tombol subscribe dan like. Dan bagi kalian yang udah subscribe, Mimin ucapkan terima kasih. Nggak pakai lama, langsung aja kita ke storytellingnya. Sekitar 2,5 jam setelah kekacauan, Ainokoji dan yang lainnya kembali ke tempat mereka berkemah. Di sana, Kei dan teman-temannya yang juga berkemah bersama sudah pergi ke area yang ditunjuk berikutnya. Kemudian, karena area yang ditunjuk telah diumumkan, Ainokoji bersiap saat dia menerima tablet yang sebelumnya dia titipkan ke Nanase. Saat ini adalah hari keempat ujian di Pulau Tak Berpenghuni. Mulai hari keempat, 10 grup teratas dan 10 grup terbawah akan diumumkan. Dan ini juga hari ketika tugas pencabutan larangan membentuk grup besar akan ditambahkan. Yang artinya kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 1 orang sampai 3 orang dapat membentuk kelompok besar hingga 6 orang. Melihat itu, Ainokoji bergegas untuk memeriksa area yang ditunjuk untuknya. Area yang ditunjuk untuknya adalah G3. Saat ini Ainokoji sudah terlambat 30 menit. Dia berpikir sudah tidak mungkin untuk mendapatkan hadiah urutan kedatangan. Setelah itu Ainokoji memutuskan untuk melihat peringkat yang membuatnya penasaran. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Nanase yang penasaran juga melihat ke arah tablet Ainokoji. Ainokoji melihat 7 grup terbawah semuanya adalah grup yang terdiri dari siswa kelas B sampai kelas D tahun ketiga. 3 grup sisanya adalah 1 grup dari siswa tahun kedua dan 2 grup dari siswa tahun pertama. Satu-satunya peringkat terendah di tahun kedua adalah teman sekelas Ainokoji. Grup itu adalah grup Akito yang beranggotakan Akito, Sakura, dan Hasebe dengan 28 poin. Sepertinya orang-orang dari kelas senpai berada dalam posisi berbahaya. Meski begitu, aku terkejut siswa tahun ketiga akan tenggelam serendah ini, kata Nanase yang melihat ke arah tablet Ainokoji. Ainokoji yang mendengar itu setuju dengan Nanase. Setelah Ainokoji berpikir seperti itu, dia menunda untuk memeriksa peringkat teratas, dan dia berkata pada Nanase, "Untuk saat ini, aku akan melanjutkan ke G3 untuk mengincar hadiah urutan kedatangan. Tapi aku mungkin akan mengabaikan area yang ditunjuk selanjutnya untuk sementara waktu." "Apakah ada tempat yang ingin senpai tuju sampai mengabaikan area yang ditunjuk?" tanya Nanase. "Ya, jika Nanase membidik area yang ditunjuk, itu akan cukup jauh." "Tidak, aku akan ikut. Dalam kasusku, jika Amasawa atau Hosen datang, itu tidak akan dianggap pengabaian. Selain itu, senpai sekarang memikirkan cara untuk menyelamatkan Shinohara senpai kan?" Ainokoji mengangguk pelan dan mulai berjalan. Dan waktu pun berlalu. Keesokan harinya, sebelum pukul 7 pada hari kelima ujian, Ainokoji dan Nanase berjalan menyusuri sungai dari D4 ke D5. Setelah hari sebelumnya, mereka sudah menginjak area yang ditunjuk di G3, dan seperti rencana, Ainokoji mengabaikan di H4. Kini di hari kelima, area yang ditentukan untuk Ainokoji adalah I8. Di perjalanan itu, mereka berdua mengobrol, di mana diketahui grup Shinohara pada hari kelima turun ke urutan 8 terbawah. Di sisi lain, untuk peringkat teratas adalah grup Nagumo yang dibentuk dari kelas A tahun ketiga. Peringkat kedua adalah grup Kiriyama dan kelas B tahun ketiga. Saat Ainokoji dan Nanase mengobrol, Nanase melihat seseorang dan dia berkata pada Ainokoji, "Senpai, ada orang yang sedang memancing." Mengatakan itu, Nanase melihat seseorang duduk di tempat berbatuan dan sedang menikmati memancing dengan santai. Karena orang itu memiliki penampilan yang khas, Ainokoji dengan cepat mengenali siapa orang itu. Dia adalah salah satu grup yang tidak selalu ingin Ainokoji temui lebih dari siapapun, dan tidak menyangka kesempatan ini akan datang begitu saja. Lalu Ainokoji berkata pada Nanase, "Nanase, bisakah kita mampir sebentar?"
Aku hanya diizinkan untuk menemani Ainokoji Senpai, jadi jangan khawatir. Menanggapi balasan pengertian dari Nanase, Ainokoji memutuskan untuk mendekati orang itu. Sepertinya kau mulai dengan sendirian, tapi kau tampaknya tidak masuk dalam 10 grup terbawah. Katsuragi dari kelas B tahun kedua mengatakan itu untuk menyambut Ainokoji tanpa penolakan. Entah bagaimana, tapi jika aku mengambil libur 1 hari saja, aku akan langsung terjatuh ke peringkat terbawah, kata Ainokoji. Lalu di sisi lain di dalam tenda, Ruen yang merasa berisik mendengar obrolan Ainokoji dan Katsuragi keluar dari tenda. Dan dia mengalihkan pandangannya pada Ainokoji yang bersama Nanase. Melihat itu, Ruen seolah terkejut lalu berkata, "Apakah ini ujian di pelotak berpenghuni yang mudah hingga kau ditemani oleh seorang wanita? Apa kau sudah bosan dengan Karuizawa dan membuangnya?" Mendengar nama Karuizawa dari mulut Ruen, Katsuragi pun berkata, "Karuizawa? Kenapa nama Karuizawa muncul di sana?" Mengatakan itu, Katsuragi yang sangat penasaran berbalik melihat Ruen. "Udahlah, nggak ada apa-apa," kata Ruen yang terlihat senang di wajahnya. Lalu Ainokoji berkata, "Sepertinya kalian sendiri berjalan dengan baik." Mengatakan itu, Ainokoji yang sebelumnya sudah memeriksa peringkat teratas dengan melihat tablet, grup Ruen berada di peringkat 10 dengan 92 poin. Sedangkan Ainokoji sampai pagi ini mendapatkan 52 poin dan berada di peringkat 74. Ainokoji menilai itu posisi yang cukup tinggi, mengingat dia bertindak sendiri. Lalu, Ruen yang mendengar Ainokoji mengatakan grupnya berjalan lancar, dia berkata, "Berisik. Di tempatmu, bukankah ada seorang pria dengan sekrup di kepalanya yang lepas?" "Ya, benar juga," jawab Ainokoji. Di sini yang dimaksud Ruen tentang pria yang sekrup di kepalanya lepas itu adalah Koenji. Meski sendiri, Koenji saat ini berada di 4 besar, dan skor totalnya adalah 126 poin. Setelah itu, Ainokoji berkata pada Ruen, "Aku baru saja sedang mencarimu, Ruen." "Mencariku?" "Tentu saja. Kau tahu 10 grup terbawah dalam grup sekarang, bukan? Begitulah, bagaimana bisa para orang bodoh kami ada di peringkat 8. Komiya dan Kinoshita sudah mundur." Mendengar kata-kata Ainokoji, Ruen yang sedang tersenyum seketika berhenti, dan ekspresi wajahnya berubah menjadi serius. Katsuragi yang sedang memancing juga berhenti dan menghadap ke arah Ainokoji. Dan dia berkata, "Mundur? Apa yang terjadi?" "Keduanya terluka parah. Aku rasa mereka tidak bisa berjalan untuk sementara waktu," jawab Ainokoji. "Apakah itu kecelakaan?" tanya Ruen. "Tidak, itu," kata Nanase yang sejauh ini diam mengamati, membuka mulutnya seperti itu. Kemudian Ainokoji berkata, "Dalam kesaksian Shinohara, anggota terakhir grup itu, dia mengatakan bahwa mereka telah diserang oleh seseorang. Jika demikian, apakah seorang itu juga sudah dimundurkan?" tanya Ruen. "Sayangnya tidak. Shinohara adalah satu-satunya saksi yang mengatakan bahwa seseorang telah menyerang mereka. Baik Komiya maupun Kinoshita tampaknya tidak menyadari bahwa mereka benar-benar telah diserang. Aku pikir pihak sekolah sudah menyelidiki, tapi itu tidak dapat diandalkan." Lalu Katsuragi yang mendengar itu berkata pada Ruen, "Bagaimana Ruen? Bahkan jika kita setidaknya mendapat peringkat 3, tidak ada gunanya jika Komiya dan yang lainnya dikeluarkan dari sekolah." Lalu Ruen pun berkata pada Ainokoji, "Jadi karena itu kau mencariku? Shinohara adalah teman sekelasmu. Bisakah aku berpikir bahwa ada rencana agar mereka tidak dikeluarkan?" Mendengar kata-kata itu dari Ruen, Ainokoji sudah menduga kalau Ruen dapat memahami maksudnya. Lalu Ainokoji pun beralih menghadap Nanase dan berkata, "Maaf Nanase, tapi kau tidak bisa mendengar pembicaraan ini. Karena ini adalah pertarungan untuk mempertaruhkan kelangsungan hidup siswa tahun kedua." "Aku mengerti." Mengatakan itu, Nanase pergi untuk mengambil jarak. Lalu Ainokoji mendekat Ruen dan membicarakan strateginya tanpa Katsuragi. Ainokoji berpikir akan lebih baik bagi Katsuragi untuk diberitahukan langsung dari Ruen.
Lalu setelah Ruen mendengar strategi Ainokoji, dia berkata, "Aku mengerti. Memang benar. Dengan itu, ada jalan bagi Shinohara untuk bertahan hidup. Tapi, apakah itu akan berhasil? Hanya dengan kamu mau bekerja sama saja, kemungkinannya akan meningkat. Dan sisanya akan berjalan dengan lancar," jawab Ainokoji. "Situasinya bisa saja akan berubah jika ada yang menyadari rencana ini. Orang lain akan mulai bergerak." Ainokoji yang mendengar itu mengangguk sedikit. Alasan Ainokoji tidak memberitahu Nanase adalah jika siswa tahun pertama mengetahui strateginya, akan terjadi konfrontasi antara siswa tahun kedua versus tahun ajaran lain. Lalu Ainokoji berkata, "Beberapa siswa di tahun pertama memiliki institusi yang baik. Mereka mungkin akan menyadarinya lebih cepat dari yang kita kira." Ruen yang terlihat marah dan bersemangat untuk membalas berkata, "Aku tidak segan untuk menyingkirkan ikan teri, tapi Komiya dan Kinoshita masih ada kegunaannya." Lalu Ainokoji berkata lagi pada Ruen, "Jika kamu bertemu Ichinose, bisakah kamu menceritakan hal yang sama kepadanya? Kesampingkan si baik Ichinose, aku tidak berpikir Sakayanagi bisa dengan mudah membantu," kata Ruen. "Iya, di tahun pertama dia bukan tipe orang yang mau menerima apa yang bisa dia lakukan." Begitulah. Setelah mengatakan itu, Ainokoji dan Nanase mengucapkan selamat tinggal dan berpisah. Saat ini mereka menemukan tugas yang muncul di C5. Tugas yang muncul di C5 adalah tarik tambang 1 melawan 1. Waktu tugasnya 40 menit, dan jumlah peserta maksimal 2 orang untuk tiap gender. Karena itu, Ainokoji bergegas ke sana. Ainokoji menilai itu tugas yang bagus, hanya untuk berpartisipasi dan bisa mendapatkan 5 poin jika menang. Dan jika menang, dia akan mendapatkan tambahan 10 poin, jadi totalnya 15 poin. Ainokoji juga berpikir dia bisa mendapatkan 15 poin berkat kemenangannya tanpa bermain. Itu karena jalan untuk ke tugas tersebut cukup sulit, yaitu pegunungan, dan tugas tersebut memiliki waktu yang sedikit. Namun ketika Ainokoji sampai, dia menemukan pengunjung yang lebih dulu sampai. Pria itu telah menyadari keberadaan Ainokoji dan Nanase, tapi dia tidak mengalihkan pandangannya. Nanase yang melihat itu berkata, "Orang itu datang sangat cepat ya. Apa dia berada di dekat sini sebelumnya?" "Entahlah," jawab Ainokoji yang berpikir bahkan jika dia berada di sisi selatan C5, masih akan membutuhkan waktu untuk datang ke tugas ini. Lalu Ainokoji berkata lagi, "Aku tidak tahu apakah ini akan membantu atau tidak, tapi dia adalah Koenji Rokusuke." Koenji itu yang berada di peringkat 4 dari kelas Ainokoji Senpai kan? Aku merasa dia memang memiliki aura yang hebat. Saat ini Koenji datang lebih cepat dari Ainokoji dan Nanase. Tapi yang membuat Ainokoji heran, dia tidak melihat Koenji membawa barang bawaannya. Koenji hanya membawa 1 botol air di tangannya, dan dia meminumnya hanya 1 tegukan air, dan sisanya dia siramkan ke seluruh badannya, sambil berkata, pria luar biasa yang meneteskan air. Sepertinya aku sudah memperkuat diriku sendiri lebih kuat dari tahun lalu." Nanase yang mendengar kata-kata Koenji, dia bertanya pada Ainokoji. Sepertinya dia mengatakan sesuatu. Tapi apakah itu untuk kita? Tidak. Dia pasti berbicara sendiri. Dia mungkin dimabuk oleh dirinya sendiri, jawab Ainokoji. Hah? Mengatakan itu, Nanase memiringkan kepalanya karena tidak mengerti atas tindakan Koenji. Setelah itu, karena tidak ada peserta lain yang datang, bahkan Nanase yang perempuan dinyatakan menang tanpa bermain. Akhirnya Ainokoji harus berhadapan dengan Koenji yang satu kelas dengannya. "Lawanku sepertinya kamu, Ainokoji boy," kata Koenji yang juga menyadari tidak ada peserta lain yang datang. "Begitulah," jawab Ainokoji. Lalu staf yang bertanggung jawab atas tugas menyiapkan tali dan menginstruksikan keduanya untuk melilitkannya di sekitar tubuh. Koenji dan Ainokoji pun bersiap-siap. Tapi saat Ainokoji bersiap, dia berpikir dalam hatinya,
Ainokoji menilai daripada dia yang saat ini tidak berada di 10 besar, Ainokoji berpikir lebih baik memberikan kemenangan kepada Koenji yang berada di peringkat 4, agar bisa menyalip Kiriyama yang merupakan peringkat 2 teratas, sehingga Koenji yang solo player dari kelas D bisa mendapatkan peringkat atas. Lalu Ainokoji yang ingin menyerahkan kemenangannya berpikir lebih baik bermain tanpa membuang tenaga. Dan tanpa membuang waktu, Ainokoji juga mendapatkan 5 poin. Setelah Ainokoji memikirkan itu, dia berkata pada Nanase, "Karena ini akan segera dimulai, jadi cepat bersiaplah." Nanase yang tidak mengerti berkata, "Ada apa, senpai?" Tapi sebaliknya, Koenji yang mendengar kata-kata Ainokoji memahaminya dan dia pun berkata, "Fufufu, kau adalah pria yang suka berpikir secara efisien. Demi kelas, tentu lebih baik memberikan skor kepadaku yang berada di peringkat 4. Itu juga tidak membuang-buang waktu. Kau pasti berpikir untuk lebih baik tidak ambil bagian di dalamnya tanpa harus menghadapiku, kan?" "Benarkah itu?" tanya Nanase. Lalu Ainokoji berkata pada Koenji, "Aku sendiri tidak akan mengeluh jika Koenji bisa berperan aktif. Tapi Horikita Girl tidak akan menerima itu. Tidak aneh baginya untuk berpikir bahwa lebih menguntungkan jika aku mengambil peringkat 2 atau 3 daripada aku di peringkat pertama." Mengatakan itu, Koenji seolah-olah telah mendengarkan pembicaraan Ainokoji dan Horikita sebelumnya. Itu adalah saat di mana siswa kelas D bersaing untuk peringkat teratas. Saat ini, hanya Koenji satu-satunya yang masuk 10 grup teratas dari kelas D tahun kedua. Jika kita berebut poin dengan buruk, kita hanya akan saling menghalangi, kata Ainokoji. "Tentu saja aku mengerti, tapi itu omong kosong. Lagi pula kau memiliki peluang untuk menang dariku dalam tugas ini. Jadi kau pikir ini tidak ada gunanya? Tidak peduli siapa yang ikut berpartisipasi, akulah yang akan memenangkan pertandingan ini," jawab Koenji dengan percaya diri. Itu karena saat ini Koenji telah menantang sejumlah tugas dan memenangkan hadiah di semua tugas. Koenji adalah satu-satunya grup dari semua tahun angkatan yang dengan pasti memenangkan semua tugas. Ada beberapa tugas di mana dia menyerahkan peringkat pertama dan kedua, tapi di semua hal terkait dengan kekuatan fisik dan olahraga dia berada di peringkat pertama. Kemudian Koenji berkata lagi, "Seperti bualanku di kepalamu itu, Ainokoji boy, tidak ada kesempatan untukmu melawanku yang termotivasi." Tanpa membahas perkataan Koenji, Ainokoji perlahan-lahan mengambil tali di kakinya dan melilitkannya di pinggangnya. Kemudian si Koenji itu berkata, "Aku tidak bisa merasakan motivasi darimu. Ya, coba saja dulu. Tidak peduli bagaimana kau berjuang dan menang, kau tidak akan tersenyum," kata Koenji. Lalu saat keduanya memegang tali itu dengan erat, hitungan mundur dari 10 dimulai. 3, 2, 1, 0. Begitu hitungan 0 diteriakkan, Ainokoji menarik talinya dengan ringan. Ainokoji merasa jika Koenji menariknya dengan serius, dia akan terseret dalam 1 detik. Namun, tidak ada tanda-tanda Koenji menarik talinya. Koenji yang ada di hadapannya hanya tertawa terbahak-bahak dan menunggu Ainokoji untuk berpartisipasi dengan serius. Melihat itu, Ainokoji berniat melawan sedikit untuk mengancam Koenji agar pertandingan lebih cepat selesai, karena dia tidak ingin membuang-buang waktu. Tapi Ainokoji merasa jika dia menariknya dengan kekuatan lebih dari yang bisa dibayangkan Koenji, Koenji pasti akan panik. Ainokoji pun bersiap menarik dengan teknik yang dia ketahui dan kuasai. Namun seketika kekuatan ganas menarik kembali tali yang ditarik Ainokoji. Dalam sekejap dikembalikan lagi seperti sebelumnya, dan Koenji pun berkata, "Untuk menang dari tarik tambang itu, kau membutuhkan kekuatan murni, bukan teknik." Ainokoji yang merasakan itu menilai kekuatan lengannya dengan Koenji hampir sama. Tapi karena Koenji memiliki bobot yang lebih besar, sulit bagi Ainokoji untuk menang jika hanya menggunakan kekuatan fisik dan tidak bisa memanfaatkan faktor lain seperti menunggu Koenji terpeleset. Tapi Ainokoji menilai itu hanya membuang-buang waktu. Ketika Ainokoji mencoba bergerak untuk menarik lagi, Koenji bisa mengeluarkan kekuatan yang sama. Tidak mau melewatkan momen itu, Ainokoji langsung mengendurkan kekuatan tangannya.
Seketika tali itu tertarik ke arah Koenji dan pertandingan diputuskan dengan Koenji sebagai pemenang. Lalu Koenji pun berkata, "Sampai kapanpun kau akan selalu menekankan pada efisiensi." Mengatakan itu, Koenji tampak sedikit kecewa dan dia tidak berbicara dengan Ainokoji lagi karena dia sudah kehilangan minat padanya. Dan Nanase yang melihat kekalahan Ainokoji berkata pada Ainokoji, "Sayang sekali ya, Senpai." "Tidak. Bahkan jika aku melawan Koenji, itu tidak akan menjadi pertandingan yang layak. Itu hasil yang wajar," jawab Ainokoji. Dengan begitu, hasilnya kelas D mendapatkan 20 poin sebagai poin kelas. Lalu Ainokoji pun berkata pada Nanase, "Apa kekuatan fisikmu baik-baik saja?" tanya Ainokoji. "Sejujurnya, ada bagian yang sedikit kram di kakiku." Mengatakan itu, Nanase menyentuh pahanya. Lalu dia berkata lagi, "Tapi seperti yang kukatakan saat menemani Senpai, tolong bertindaklah sesukamu, Ainokoji Senpai. Kalau begitu, ayo kerahkan seluruh kekuatanmu." "Baik." Lalu tanpa Ainokoji sadari, Koenji sudah tidak ada lagi. Koenji sudah mulai turun lewat rute yang berbeda. Setelah itu, Ainokoji dan Nanase pergi ke D9. Mereka membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai ke sana. Tapi saat ini Ainokoji telah sampai terlebih dahulu. Dan Nanase yang kehabisan nafas setelah lari menyusul Ainokoji berkata, Aku berhasil menyusul." Nanase mengatakan itu sambil mengelap keringatnya dengan handuk, dan dia menyesuaikan pernafasannya. Melihat itu, Ainokoji berkata, "Aku tidak merasa kau benar-benar seorang gadis SMA tahun pertama. Aku tidak menyangka kau memiliki kekuatan fisik sebesar ini." Ainokoji mengatakan itu karena selalu terkesan dengan keikutsertaannya sejauh ini. Tapi kali ini adalah yang terbaik baginya. "Tidak, Ainokoji Senpai bahkan tidak kesulitan bernafas. Sudah kuduga Senpai orang yang hebat," kata Nanase. "Aku hanya berpura-pura tenang. Daripada itu, coba kau lihat." "Wah, ini luar biasa." Mengatakan itu, Nanase sudah mengatur nafasnya terkejut melihat banyaknya orang yang lewat tanpa kesibukan. Di D9, titik awal mulai ujian, siswa tidak hanya bisa membeli perbekalan tambahan. Siswa juga bisa mendapatkan perawatan kesehatan dan mandi gratis, atau bisa juga menggunakan toilet yang terawat baik. Bisa dikatakan ini adalah oasis bagi para siswa, dan satu-satunya tempat di mana siswa bisa dengan tenang mempercayakan tubuhnya. Lalu beberapa saat setelah Ainokoji dan Nanase berjalan di sekitar orang-orang bersantai, Nanase berkata pada Ainokoji, "Jadi, apa alasan Senpai pergi ke titik awal?" "Sebelum itu ada tugas," jawab Ainokoji. "Ah, benar juga." Ketika Ainokoji pindah dari C5, di mana dia melakukan tarik tambang dengan Koenji dan menginjakan kaki di area C8, muncul tugas di D9 yang merupakan titik awal. Tugas berenang di perairan terbuka. Sebuah kompetisi berenang sekitar 2 km dari titik awal sampai titik tujuan. Lalu Ainokoji yang berniat mendaftar pergi ke arah pelabuhan. Tapi ketika dia sampai untuk mendaftar, orang yang berjaga itu mengatakan bahwa slot untuk anak laki-laki telah penuh. Ainokoji yang mendengar itu mengingatkannya pada bendera pantai, yang hanya ada 1 slot tersisa untuk perempuan. Tapi yang paling mengejutkan Ainokoji adalah saat Ainokoji memikirkan itu, Nanase berekspresi terlebih dahulu. "Senpai, itu Koenji Senpai kan?" Mengatakan itu, Nanase melihat Koenji yang berpartisipasi dalam tugas. Lalu Ainokoji berkata pada Nanase, "Jika kamu ingin berpartisipasi dalam kompetisi, sebaiknya kamu pergi. Tapi apa kekuatan fisikmu baik-baik saja?" "Sulit untuk mengatakan aku dalam keadaan sempurna. Tapi ini kesempatan bagus, jadi aku akan melakukan yang terbaik." "Aku akan menunggu di sana. Kau bisa ke sana kalau sudah selesai," kata Ainokoji. "Baik." Setelah melihat Nanase pergi, Ainokoji meninggalkan tempat itu. Kemudian dia mencoba melakukan kontak dengan seseorang untuk memenuhi tujuan sebenarnya berhenti di titik awal ini. Seseorang yang Ainokoji cari itu memasang payung di pantai berpasir dan duduk dengan anggun di kursi pantai. "Selamat siang, Ainokoji. Sepertinya hari ini juga akan menjadi hari yang sangat panas." Orang itu adalah Sakayanagi yang berbicara dengan lembut. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Ainokoji. "Mungkin bisa dibilang apa adanya.
Ichinose-san dan Shibata-kun sudah melakukan yang terbaik, dan tidak ada yang istimewa, jawab Sakayanagi. Anggota grup Sakayanagi adalah Ichinose dan Shibata. Sakayanagi mengikuti ujian dalam bentuk setengah mundur karena kakinya yang lumpuh. Lalu Sakayanagi berkata, "Ngomong-ngomong, ada urusan apa kamu hari ini sampai berada di titik awal?" "Salah satu urusanku itu berakhir dengan sia-sia." Mengatakan itu, Ainokoji melihat ke arah tugas berenang di perairan terbuka yang akan segera dimulai. Lalu berkata lagi, "Sayangnya slot terakhir telah diambil oleh Koenji. Dia berada di peringkat keempat pagi ini, tapi mungkin dia sudah berada di peringkat kedua saat ini. Dia adalah anak emas kelas D tahun kedua." Lalu Sakayanagi yang senang dengan keberadaan Ainokoji berkata, "Kurasa butuh waktu 30 menit bagi Nanase untuk kembali setelah tugasnya selesai. Jadi silakan duduk. Di sini teduh dan sejuk." Mengatakan itu, Sakayanagi menyarankan untuk menggunakan ruangan kosong di bawah payung. Mendengar itu, Ainokoji berkata, "Kenapa kau bisa tahu tentang Nanase?" "Karena informasi tentang pulau tak berpenghuni selalu dikirimkan kepadaku secara teratur." "Tapi, apa kau yakin? Aku ini musuhmu loh." Ainokoji mengatakan itu sebelum duduk di tempat yang diberikan Sakayanagi. Silahkan, jangan ragu." Mendengar itu, Ainokoji merasa dia tidak dianggap sebagai musuh, karena dia tidak masuk dalam 10 besar. Setelah itu, Ainokoji duduk dan melihat para siswa yang berpartisipasi dalam tugas berjalan dari pantai untuk bersiap-siap masuk ke dalam air. Tak lama kemudian, renang untuk pria pun dimulai. Ainokoji dan Sakayanagi melihat Koenji yang memulai pertandingan dengan start terbaik. Dia meluncur ke titik tujuan menyingkirkan para pesaing. Lalu Sakayanagi yang melihat itu berkata, "Koenji-kun sepertinya sangat termotivasi di ujian khusus kali ini. Dia adalah keberadaan yang mengejutkan bagi grup lain." Tanpa membalas topik perkataan Sakayanagi, Ainokoji berkata, "Sebenarnya, aku ingin meminta tolong satu hal pada Sakayanagi." "Ainokoji-kun meminta tolong padaku? Ini cerita yang sangat menarik. Tolong katakan padaku," kata Sakayanagi dengan mata berbinar. Biasanya Sakayanagi tidak ingin mendengar permintaan dari musuh, tapi hal ini membuat mata Sakayanagi berbinar. Lalu Ainokoji mulai berbicara. "Sudah 5 hari sejak ujian khusus dimulai, tapi hanya 2 orang yang sudah mundur." "Oh, Komiya-kun dan Kinoshita kan? Kau bisa tahu betul," kata Sakayanagi. "Aku kebetulan berada di lokasi di mana keduanya mundur." Dengan Ainokoji menjelaskan itu, Sakayanagi mengangguk sekali dengan penuh minat. Lalu Sakayanagi berkata, "Melihat Shinohara yang tersisa masih berjuang, apakah dia bertahan dengan bantuan seseorang?" "Tepat. Tapi dengan kemampuan yang dia miliki, cukup sulit jika harus bertarung sendirian di babak kedua. Jadi, kau ingin aku memasukkannya ke grup lain pada tahap awal?" "Aku mengerti." Mengatakan itu, Sakayanagi menebak apa yang Ainokoji minta, meski dia tidak menjelaskannya. Lalu Sakayanagi berkata lagi, "Karena itulah kau ingin meminta kerjasamaku. Apa kau sudah bertemu dengan Ruen?" "Sepertinya dia cukup menghargai Komiya dan Kinoshita, jadi dia menerima rencanaku," jawab Ainokoji. "Benarkah itu?" Berkata seperti itu, Sakayanagi tersenyum tampak sangat tertarik, tapi dia mengalihkan pandangannya pada Ainokoji untuk mengkonfirmasi. Setelah itu dia berkata lagi, "Wajar bagi Ruen untuk membantu, tapi bagiku tidak ada manfaatnya. Terus terang, katakanlah poin kelas dari siswa tahun kedua akan mengalir ke tahun ajaran yang lain. Tapi sejujurnya, jika tidak ada kerusakan pada kelas A, aku tidak berpikir ini cukup untuk mengkhawatirkannya. Tapi jika aku bisa menerima kerjasama dalam kondisi yang sama, ceritanya akan berbeda." Mendengar itu, Ainokoji menilai usulan Sakayanagi sangatlah wajar. Berkat dia yang memiliki pemahaman yang baik, pembicaraan strategi bisa berjalan sesingkat mungkin. Lalu Ainokoji berkata, "Aku terima kondisinya. Aku ingin langsung menjawabnya begitu, tapi bantuan orang lain mutlak diperlukan." "Ya, tentu saja. Aku akan menunggu. Tapi, strategi ini membutuhkan waktu dan tenaga. Kau harus cepat jika mau bergerak," jawab Sakayanagi. "Itu benar.
aku akan menghubungimu lagi, kata Ainokoji. Ya, aku serahkan peran komunikasi padamu, entah itu dengan Horikita atau dengan Ruen. Mendengar itu, Ainokoji mengangguk dan meninggalkan Sakayanagi agar tidak terlihat mencolok. Setelah itu, Ainokoji kembali ke tengah pelabuhan lagi, dan dia melihat Mashima Sensei sedang bertugas di penjualan. Melihat itu, Ainokoji pergi menemui Mashima Sensei. Selamat siang. Ah, Ainokoji ya? Kebetulan, kamu bisa melihat-lihat barang dan dengarkan aku. Mengikuti saran Mashima, Ainokoji mendekati barang tertentu sambil melihat ke bawah. Setelah itu, Mashima Sensei mulai berbicara, tapi dengan gestur tidak saling berkomunikasi. Lalu Mashima berkata, bahkan setelah ujian di Pulau Tak Berpenghuni ini dimulai, tidak ada pergerakan yang mencolok dari direktur pengganti Tsukishiro. Aku tidak melihat ada gerakan seperti dia merencanakan sesuatu untukmu. Dengan kata lain, tidak ada yang perlu aku khawatirkan, kata Ainokoji. Itu benar. Inginnya aku mengatakan itu, tapi bukannya tidak ada gerakan yang aneh sama sekali. Maksudnya? Tanya Ainokoji sambil mengambil barang sesekali dan bergerak perlahan. Dalam ujian ini, tidak masalah kapan, siapa, atau di mana kamu dalam bahaya. Apalagi jika terjadi cedera yang mendesak. Kami juga siap menggunakan perahu kecil atau helikopter untuk menyelamatkan kalian, jawab Mashima dan melanjutkannya lagi. Seharusnya hanya disiapkan satu helikopter dan satu kapal kecil. Tapi karena suatu alasan, ada dua kapal yang disiapkan. Setelah kuperiksa, aku menemukan bahwa direktur pengganti Tsukishiro telah menyiapkannya untuk berjaga-jaga. Mendengar itu, Ainokoji menilai Mashima Sensei tidak lalai memantau dan mengumpulkan informasi selama ujian ini. Lalu Mashima berkata lagi, kau bisa memandangnya untuk mengantisipasi kasus penyelamatan yang tumpang tindih, kan? Ya, tentu saja itu benar. Jika hanya satu yang terlibat, itulah maksudnya. Mengatakan itu, Ainokoji juga berpikir, semula kapal kecil yang disiapkan seharusnya hanya ada satu, tapi itu menjadi dua. Namun, sekecil apapun itu, tidak dapat dipungkiri bahwa itu akan mencolok jika kapal itu bergerak. Lalu Ainokoji berkata pada Mashima, di mana biasanya direktur pengganti berada? Pada dasarnya, dia menunggu di ruangan monitor di tenda yang telah disiapkan untuk memeriksa apakah ada kelainan pada jam tangan siswa. Tentu saja bersama dengan staf lain. Lalu sepertinya dia menghabiskan beberapa jam berpatroli di Pulau Tak Berpenghuni itu beberapa kali sehari, jawab Mashima. Jadi, direktur pengganti repot-repot menggunakan kakinya sendiri? Benar. Bagaimanapun, aku punya firasat buruk. Berhati-hatilah, Ainokoji, kata Mashima. Terima kasih, sudah repot-repot memperingatkanku, jawab Ainokoji. Setelah itu, dia berpisah dengan Mashima Sensei dan pergi ke tempat Nanase. Di sana, Ainokoji mengetahui Nanase mendapatkan peringkat ketiga. Ainokoji menilai itu adalah penampilan bagus mengingat Nanase baru saja berlari melalui jarak yang sangat jauh dalam waktu singkat. Saat Ainokoji memikirkan itu, dia melihat Nanase yang telah kembali. Ainokoji mengucapkan kata selamat, tapi wajah Nanase tidak begitu senang. Melihat itu, Ainokoji berkata, Onodera dari kelasku yang menempati peringkat pertama, dia adalah musuh yang kuat dalam berenang. Jadi jangan terlalu dipikirkan karena sudah kalah. Ya, Onodera Senpai memang sangat hebat, tapi yang sedang kupikirkan adalah... Mengatakan itu, Nanase membalikan badannya dan dia melihat seseorang. Itu adalah Koenji yang menunjukkan kemampuan luar biasa di bagian putra dan menempati peringkat pertama. Lalu Nanase berkata, dia kembali ke titik awal lebih cepat dari kita, dan dia berada di posisi pertama dengan waktu yang luar biasa. Mendengar itu, Ainokoji berkata, dia tuh aneh dan manusia super. Karena itu tidak ada gunanya kau memikirkannya. Mengatakan itu, Ainokoji berpikir dalam benaknya kalau dia lagi-lagi harus mengevaluasi kemampuan Koenji. Saat ini, Koenji berada di peringkat pertama. Karena itu, Ainokoji berpikir Nagumo akan bergerak dan Nagumo akan membentuk kelompok besar. Dengan begitu, Nagumo semakin banyak mengumpulkan poin. Dan itu akan mustahil bagi Koenji untuk mengejar Nagumo. Memikirkan itu, Ainokoji memahami ujian ini bahwa semakin banyak orang semakin cepat mengumpulkan poin.
Karena itu, Ainokoji penasaran apakah Koenji bisa mempertahankan peringkat satunya jika Nagumo sudah memulai rencananya. Setelah memikirkan itu, Ainokoji dan Nanase memutuskan untuk istirahat sampai area selanjutnya diumumkan. Ayanokoji dan Nanase berbaring dan beristirahat untuk sementara sambil minum air putih gratis. Tak lama kemudian, pada pukul 13.00, area ketiga diumumkan. Area yang ditunjuk yaitu H9 dan ke B6. Nanase yang melihat ini berkata, "Jaraknya sendiri cukup jauh, Senpai." Mengatakan itu, Nanase yang melihat B6 menatap Ainokoji dengan mata yang bersinar. "Sulit untuk melewati hutan, tapi kita akan melalui D8, C8 dari pantai ke pantai B8. Jika kita pergi ke arah utara dari sana, kita akan berada di area B6 dengan pasti," kata Ainokoji. Mendengar itu, Nanase membayangkan rute yang sama. Mengangguk dan berdiri, lalu ia pun berkata, "Syukurlah, aku sudah memulihkan kekuatan fisikku dan menghilangkan hausku. Aku bisa pergi tanpa masalah." Setelah itu, Ainokoji dan Nanase pergi ke tempat tujuan. Di perjalanan itu, Ainokoji dan Nanase mengobrol tentang ujian tahun ini. Ainokoji mengatakan ujian pada tahun ini cukup sulit. Alasannya karena para siswa harus bertahan hidup selama 2 minggu. Selain itu, para siswa juga harus mengumpulkan poin, di mana untuk mengumpulkan poin, mereka harus berjalan berpuluh-puluh kilometer. Jika tidak, mereka akan kena penalti. Di sini, Nanase bertanya kepada Ainokoji, apakah strategi yang dipakai Ainokoji dalam ujian khusus itu untuk menyiasatkan agar tidak kelelahan di awal ujian. Ainokoji di sini menjawab dengan jujur. Alasan dia melakukan strategi itu agar bergerak secara efisien. Tapi di sini Nanase langsung bingung kenapa Ainokoji membocorkan strateginya kepadanya yang sebagai musuhnya. Di sini Ainokoji mengatakan kalau dia sudah mengenal karakter Nanase. Ainokoji mengatakan kalau Nanase memang musuhnya, tapi di sisi lain Ainokoji merasa kalau Nanase bukanlah musuhnya. Karena itulah dia membocorkan strateginya pada Nanase. Ainokoji juga merasa kalau dia yakin bahwa Nanase pasti sudah tahu sebagian dari strategi yang dibuat Ainokoji. Nanase yang mendengar itu terdiam seolah terkejut dan memahaminya. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, Ainokoji dan Nanase sampai. Entah bagaimana kita berhasil mencapai area terakhir dengan selamat. Mengatakan itu, Nanase duduk di tempat sambil menghembuskan nafas untuk menghilangkan rasa lelah di sekujur tubuhnya. Melihat itu, Ainokoji berkata, "Karena kau sepertinya sudah memaksakan diri." "Sejujurnya, tugas berenang itu cukup sulit," jawab Nanase. Mendengar itu, Ainokoji menilai bahwa sisa tenaga Nanase yang tersisa telah terkuras. Lalu Ainokoji pun berkata, "Cukup sampai di sini untuk hari ini. Kita harus mencari tempat untuk mendirikan tenda perlahan." Mengatakan itu, Ainokoji istirahat sejenak dan menunggu Nanase sampai bisa berjalan. Setelah itu, Ainokoji dan Nanase berjalan mencari tempat yang cocok untuk berkemah. Di sana, Ainokoji menemukan sebuah grup. Berbagai peralatan masak berjejer di depan tenda. Tapi Ainokoji berpikir mendirikan tenda dengan hubungan asing adalah rintangan yang tinggi. Jadi Ainokoji pergi melewatinya. Namun saat Ainokoji hendak lewat, dia dipanggil oleh salah satu orang dari grup itu. Itu adalah Hamaguchi Tetsuya dari kelas C tahun kedua. Di sini Ainokoji hanya mengangkat tangannya dengan ringan untuk menjawab, dan Nanase yang bersamanya pun membungkuk. Tapi Hamaguchi yang melihat itu berkata, "Kalian sedang buru-buru?" "Tidak, aku berpikir untuk pergi ke lautan sebentar. Tapi disinilah tujuan kami hari ini," jawab Ainokoji. "Kalau begitu, kenapa kalian tidak mampir sebentar?" kata Hamaguchi. Mendengar itu, Ainokoji diam sejenak. Dia bertanya-tanya apa tujuan Hamaguchi memanggilnya. Karena Ainokoji merasa ini pertama kalinya dia berbicara pada Hamaguchi. Di sisi lain, Hamaguchi yang melihat Ainokoji terdiam berkata, "Jika itu mengganggu, kamu tidak perlu memaksakan diri." Melihat keheningan yang lama dari Ainokoji, dia menambahkan sedikit permintaan maaf. Lalu Ainokoji berkata, "Kalau begitu, izinkan kami beristirahat sebentar."
Mengatakan itu, Ainokoji juga mempertimbangkan Nanase yang keletihan yang telah mencapai puncaknya. "Yah, silakan. Dozo. Mengatakan itu, Hamaguchi membawa Ainokoji dan Nanase ke markasnya, seolah-olah dia mengundang teman dekatnya ke kamarnya. Sesampainya di markas grup Hamaguchi, Ainokoji mendengar suara muncul dari dalam tenda, yaitu Ando dan Minamikata, membicarakan sesuatu sambil melihat sesekali ke arah Ainokoji. Melihat itu, Ainokoji berkata, "Jika kamu terpaksa untuk mengundangku, aku akan segera pergi." Tapi Ando dan Minamikata yang mendengar itu dengan tergesa-gesa menghentikan Ainokoji, dan mereka pun berkata, "Tidak kok, tidak. Kami hanya membicarakan sesuatu yang berbeda. Aku juga ingin bicara dengan Ainokoji-kun. Jadi, kamu berkemah saja di sini hari ini. Ya kan, Kosuke?" Ketika Ando mengatakan itu untuk meminta persetujuan dari Minamikata, dia menganggukkan kepalanya untuk menyetujuinya. Lalu Hamaguchi berkata juga pada Ainokoji, "Jika kamu sudah memutuskan untuk beristirahat, kita harus mengadakan pesta selamat datang." Mengatakan itu, dia mengeluarkan ranselnya dari tenda, dan sejumlah besar makanan kaleng muncul di hadapan Ainokoji. Melihat itu, Ainokoji berkata, "Banyak sekali makananmu." Sebenarnya, kami bertiga memulai dengan poin 1,5 kali lebih banyak. Itulah kenapa kami mampu membeli makanan lebih banyak daripada grup lain. Mendengar itu, Ainokoji juga sudah tahu kalau kelas C memiliki kartu Head Start. Makanya kelompok mereka sangat mewah, dipenuhi dengan makanan, dan ada pemanggang barbeque. Tapi menurut Ainokoji, itu sesuatu yang boros. Namun, karena kelas C sedikit memiliki siswa yang bergerak secara individual, Ainokoji berpikir bahwa ini adalah strategi Ichinose. Dalam ujian khusus ini, berbagi makanan secara resmi diperbolehkan. Karena itu, Ainokoji berpikir bahwa ketiga orang ini diperintahkan Ichinose sebagai penjaga dapur untuk kelas C tahun kedua. Setelah Ainokoji memikirkan itu, dia berkata pada Nanase yang juga sedang memikirkan sesuatu, "Ini adalah strategi yang sangat menarik." "Mungkin begitu. Kami siswa tahun pertama kurang memiliki persatuan yang kuat. Tidak banyak siswa yang memiliki perasaan untuk berjuang demi orang lain," jawab Nanase. Saat Ainokoji dan Nanase mengobrol, Hamaguchi mengeluarkan daging dan dia berkata, "Apa kalian berdua mau makan daging panggang?" Apa maksudnya?" tanya Nanase. "Aku akan menraktir kalian makan malam hari ini. Iya kan, kalian berdua?" Mengatakan gitu, Hamaguchi meminta persetujuan kedua temannya. Kedua gadis itu segera menjawab dan mengangguk tanpa menunjukkan satupun pergerakan menolak. Lalu Ainokoji yang melihat itu berkata, "Tidak, tunggu. Aku senang mendengarnya, tapi aku tidak bisa menerimanya begitu saja." "Itu benar. Ini adalah makanan yang berharga." Ainokoji dan Nanase mengatakan kata-kata penolakan sambil berterima kasih atas tawaran mereka bertiga. Tapi Hamaguchi tidak mendengarkannya dan terus menyiapkan makan malam. Dia tanpa ragu mengeluarkan potongan daging dari kotak pendingin yang sudah dimasukkan ke dalam ransel. Sambil melakukan itu, Hamaguchi berkata, "Jangan sungkan, sungguh. Hari ini aku kebetulan mendapatkan daging sapi sebagai hadiah dari tugas. Mau diapakan juga ini jika tidak akan tahan lama, jadi kita harus memakannya." "Apa itu benar-benar baik-baik saja? Bahkan sampai mentraktirku juga?" tanya Ainokoji. "Jangan malu," jawab Hamaguchi. Mendengar itu, Ainokoji bertanya, tidak peduli seberapa besar kecenderungan kelas mereka menyukai kepedulian, tapi kenapa harus dirinya? Ainokoji juga berpikir, mereka tidak akan mengundang semua siswa yang lewat. Hamaguchi yang melihat Ainokoji terdiam memikirkan sesuatu, dia pun berkata, "Apa kau penasaran kenapa aku memanggilmu?" "Iya, kalian bahkan sampai menyiapkan suguhan." "Tentu saja, aku penasaran," jawab Ainokoji. Lalu setelah berpikir sejenak, Hamaguchi menjelaskan alasannya dengan kata-katanya. "Aku sering mendengar tentang Ainokoji-kun akhir-akhir ini. Kita juga ingin membicarakannya, kan?" kata Hamaguchi kepada teman-temannya. "Ya." Minamikata dan Ando setuju untuk membocorkan penjelasan tersebut. "Hah? Maksudnya?" tanya Ainokoji. "Soalnya kan..." Mengatakan itu,
wajah seperti seolah-olah mengatakan kamu sudah tahu kan? Ando bertanya pada Ainokoji untuk mengkonfirmasinya. Tapi Ainokoji tidak menjawab apapun. Melihat itu, secara bertahap, ekspresi Ando dan Minamikata berubah menjadi terkejut. Dan dia berkata, jadi apa belum ada kemajuan sama sekali? Kata Ando dan dia melanjutkan lagi. Tidak mungkin. Padahal kupikir kalian lebih dari seorang teman, meski bukan kekasih. Iya kan? Akhir-akhir ini nama Ainokoji-kun sering keluar dari mulut Honami-chan, kata Minamikata. Benarkah begitu? Tanya Ainokoji. Lalu Ando berkata lagi, ini bukan sesuatu yang bisa kami tanyakan, tapi bukankah tidak ada alasan untuk tidak berpacaran? Nanase yang mendengar di sebelah Ainokoji mengalihkan pandangannya pada Ainokoji, seolah-olah sangat tertarik. Lalu Ainokoji pun berkata, aku tidak begitu mengerti, tapi kupikir aku tidak akan memacarinya. Tidak. Kok bisa? Aku akan mengatakannya lagi. Ini Honami-chan loh, kata Ando. Lalu dilanjutkan oleh Minamikata. Tidak ada anak laki-laki yang mengakuinya, tapi mungkin 80% hingga 90% siswa tahun kedua menyukai Honami-chan, kan? Mendengar terus pembicaraan yang seperti itu, Ainokoji bermaksud untuk segera mengakhiri topik pembicaraan dengan berkata, sebagai pemisah utama, Ichinose mungkin tidak tertarik padaku. Wah, rendah hati kah? Ainokoji-kun sudah menjadi topik hangat di kalangan perempuan sejak awal sekolah, kan? Kata Ando. Lalu Nanase yang mendengar itu berkata dengan semangat, Ainokoji-senpai ternyata sangat populer. Tidak, aku sama sekali tidak populer. Aku bahkan belum pernah diberitahu hal seperti itu oleh seorang gadis. Jawab Ainokoji. Benarkah? Tapi memang yang namanya topik hanya sekali muncul dan langsung menghilang, kata Nanase. Ando dan Minamikata yang mendengar pembicaraan Nanase dan Ainokoji mereka berkata, mau bagaimana lagi? Kau tidak akan tahu apakah kau menyukai orang lain atau tidak kecuali kau berbicara dengannya secara langsung. Ainokoji-kun setahun yang lalu bukanlah tipe orang yang suka berbicara dengan orang lain. Aku rasa itu tidak banyak berubah, bahkan sekarang, kata Ainokoji. Tapi kedua gadis itu tertawa dan bersemangat seperti menganggap lucu topik tentang Ainokoji. Lalu Nanase yang mendengar pembicaraan bertanya pada mereka berdua, kalau begitu, itu artinya Ainokoji-senpai sudah berubah sekarang? Entah bagaimana dia jadi memiliki kesan lembut, kan? Mengatakan itu, Hamaguchi yang baru saja kembali dari toilet menjawab begitu pada Nanase. Setelah itu, Ainokoji dan Nanase menerima keramahan yang hangat dan memutuskan untuk bermalam bersama di tempat itu. Sampai di sini dulu video part ke-6 dari light novel Classroom of the Elite, volume ketiga tahun kedua. Jika kalian suka, kalian bisa support Mimin dengan like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.